Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Tidak bisa ulangan sedikit. Hadir, sudah hadir? Nah, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi bernilai ibadahlah pembelajaran kita pada pagi ini. Baiklah, Bapak saya dulu ya. Ya Pak. Hadir, Ustaz, Binda, Hadir Pak. Bisa, Hadir Pak. Hafiz. Baiklah, gimana kabarnya hari ini anak Bapak? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang amal dan mani. Nah, Bapak rasa Anda semuanya sudah paham ya dari minggu kemarin? Sudah. Oke, hari ini kita akan bahas tentang al-qawaidul khamsah. Khamsah. Sudah pernah dengar ini sebelumnya? Belum. Nanti kita bahas ya. Namun sebelum itu, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu agar anak-anak Bapak semuanya mampu mengetahui apa itu dari al-qawaidul khamsah. Mampu mengetahui pengertian dari al-qawaidul khamsah. Kemudian mengetahui apa-apa saja yang termasuk kepada al-qawaidul khamsah. Hadir, simak yang hadir. Pak, hadir ngomong Pak. Oke, kita lihat dulu pengertian. Nah, di sini ada kata qawaid yang merupakan bentuk jamak dari kata kaidah. Dari kata apa? Bentuk jamaknya dari kata Kaidah. Berarti dasar atau kaidah. Atau Kaidah. Nah, khamsah ini apa? Lima. Lima. Jadi 5 kaidah atau 5 dasar. Nah, bagus banget. Jadi al-qawaidul khamsah ini merupakan kaidah-kaidah yang Lima. Nah, apa saja itu kaidah-kaidah yang 5 tersebut? Yang pertama yaitu bukan kemarin salah. Yang pertama yaitu segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Segala sesuatu tergantung. Apa kaidah pertama? Segala sesuatu tergantung pada tujuan. Apa maksudnya? Jadi niat yang ada di dalam hati seseorang tersebut ketika hendak melakukan suatu perbuatan atau perbuatan amalia, nah jadi niat tersebutlah menjadi penentu apakah dari perbuatannya tersebut baik atau tidak, baik yang berhubungan dengan peribadahan maupun dengan kebiasaan. Jadi niat itu merupakan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sebagai penentu dari amal perbuatan kita bernilai ibadah atau tidak. Tidak. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Nah, selanjutnya Bapak ingin tanya, apa tujuan disyariatkannya niat tersebut? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Nggak tahu. Nah, Ustaz tahu? Supaya pekerjaannya lebih terarah. Nah, jadi sebenarnya dari tujuan disyariatkannya niat ini yaitu untuk membedakan antara ibadah dan juga adat kebiasaan sehari-hari.
Nah, seperti apa contohnya dari segala sesuatu yang bergantung kepada adanya? Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti mandi atau wudhu. Nah, itu dapat diartikan sebagai untuk kesegaran, untuk membersihkan diri, bahkan dapat dikatakan sebagai ibadah. Itu tergantung kepada niatnya. Selanjutnya apa contohnya? Misalnya seperti menyembelih hewan. Nah, bisa dikatakan untuk hanya untuk makan-makan dan bisa untuk sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua tergantung kepada niatnya. Paham ya sampai di sini? Paham, Pak. Oke, yang kedua yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, jadi semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dihilangkan atau dipengaruhi dengan keyakinan atau keraguan yang muncul kemudian. Nah, jadi apabila ada hal-hal yang masih dikeragui atau masih dalam tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan sesuatu yang sudah diyakini. Misalnya Linda, mana Linda ini? Misalnya Linda masih ragu-ragu apakah dia sudah berhadas atau belum. Nah, jadi yang dapat diambil dari kondisi ini yaitu diukur dengan keadaan sebelumnya. Misalnya Linda sebelumnya belum berwudu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa Linda berhadas. Namun apabila sebelumnya Linda sudah berwudu, jadi dapat dikatakan Linda sudah atau masih dalam keadaan suci. Paham ya semua? Paham, Pak. Oke, yang ketiga yaitu kesulitan membawa kemudahan. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Nah, kemudahan di sini yang dimaksud yaitu kelonggaran ataupun keringanan terhadap hukum-hukum sebab adanya kesukaran. Nah, seperti apa misalnya contohnya? Misalnya seperti apa ya? Misalnya di sini ada dikatakannya dengan najis ma'fu, yaitu najis yang dimaafkan. Apabila hal itu terjadi jika najis tersebut menempel di tubuh kita namun sulit untuk dihilangkannya. Misalnya seperti lalat. Lalat kan suka di benda-benda yang najis kotor itu kan, jadi susah untuk dibersihkan. Maka najis tersebut dimaafkan. Jadi kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Apa lagi contohnya? Ketika kita sedang sholat turun kayak cicak, Pak, kita sedang sholat nih. Kita tidak tahu kalau kayak cicak itu kena pakaian kita. Jadi itu maksudnya. Nah, bagus Isa. Plus besar. Oke, yang keempat itu ada juga kemudaratan harus dihilangkan. Kemudaratan harus dihilangkan. Apa Nisa? Yang keempat? Kemudaratan harus dihilangkan. Nah, jadi tujuan syariat itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan juga untuk membinasakan dari kemaslahatan dan juga kemudaratan itu ya. Ya, Pak. Misalnya seperti apa coba kita lihat. Misalnya apa contohnya? Ada yang bisa kasih contoh kemudaratan ini harus dihilangkan? Ya, Pak. Misalnya ada ayat yang mengatakan seperti ini, walan Tidak puasa. yang bikin kerusakan yang muka bumi itu Jadi ada kalau tak? kamu merusak Nah, bumi, Pak. adalah sumber kerusakan di muka bumi. Misalnya seperti larangan untuk menimbun barang-barang yang kebutuhan pokok, kan itu menyebabkan kemudaratan. Jadi hal itu tidak boleh dilakukan. Korupsi termasuk tidak? Termasuk. Nah, itu Karena menyebabkan merugikan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu kaidahnya kebiasaan membawa kebiasaan yang dapat dijadikan
kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat dijadikan sebagai hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya di daerah kita ini Minangkabau kan ada hubungan kekerabatan matrilineal, yaitu dari garis keturunan Ibu. Nah, jadi suami ataupun anak itu harus ikut kepada pihak keluarga perempuan, namun yang laki-lakinya masih memiliki kekuasaan. Nah, jadi Islam membolehkan hal tersebut karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, apa lagi contohnya? Takziah gimana? Tidak dilarang Pak, karena itu menjadi silaturahmi juga. Sebelumnya kan juga pada zaman Nabi tidak ada yang namanya takziah ya, jadi sekarang sudah menjadi kebiasaan yang sudah menjadi turun-temurun, maka hal itu dibolehkan oleh agama Islam. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau apa Pak? Ya. Paham? Paham. Nah, waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Nah, di sini Bapak simpulkan sedikit. Jadi al-qawaidul khamsah itu merupakan dasar atau kaidah yang terdiri dari 5 kaidah. Yang pertama yaitu segala sesuatu bergantung pada tujuan, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan membawa kemudahan. Yang keempat, kemudaratan harus dihilangkan. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk minggu besok silakan dihafal, silakan dibaca-baca di rumah ya materi untuk minggu besok. Ya Pak. Oke. Mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.